yang adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk melakukan perkara-perkara besar, bukan perkara-perkara kecil. Kita seringkali disibukkan memikir debat-debat urusan diri, debat-debat urusan keluarga, debat-debat urusan gereja. Bagaimana orang mau percaya Tuhan Yesus kalau gereja ribut sama gereja? Gereja kapan kerjanya? Kalau gereja tetangga sebelah ribut, orang nggak lihat Tuhan Yesus di situ. Yang Tuhan Yesus katakan, kalau kamu saling mengasihi, baik sesama orang Kristen ataupun dengan orang yang non Kristen, siapapun juga dia, mereka akan tahu kamu muridku. Oleh sebab itu, mari kita pikirkan program yang sampai orang tahu kita ini murid Tuhan. Lakukan kasih Tuhan bukan slogan, tetapi perbuatan. Dan perbuatan itu jangan tunggu kaya. Orang yang bisa berbuat bukan orang kaya. Orang yang bisa berbuat orang mau. Saya ulangi saudara, penting sekali. Orang yang bisa berbuat bukan orang kaya. Orang yang bisa berbuat orang yang mau berbuat. Saudara mau berbuat? Itu program Tuhan. Tuhan punya kepentingan menopang saudara. Saudara kaget, kelompok kita ini, Bukit Duri ini kelompoknya kecil, hanya beberapa orang. Saya masuk desa, program di desa itu, anak sekolah itu hanya sampai 4 SD. Kelas 5, kelas 6 harus keluar kota. Di situ hanya sampai 4 SD. Tapi sekarang anak-anak di situ sekolah, dan anak-anaknya sekarang jadi perawatan, jadi bidan. Saudara, betapa bersyukurnya. Kalau saya tidak kerjakan itu, saya kehilangan 30 tahun bekerja. Berapa kerugiannya Tuhan karena ulah saya. Saudara, waktu ini terus berjalan, tidak bisa dibikin berhenti. Saudara nanti akan sampai juga kepada usia yang seperti saya. Oleh sebab itu, pergunakan waktu yang ada agar jangan menyia-nyiakan waktu. Iblis punya strategi membuat saudara sibuk, nggak karuan. Dibikin kesibukan-kesibukan baik di gereja ataupun di persekutuan, dibikin sibuk. Saudara dibuat lupa untuk berkarya bagi Tuhan yang nyata. Saudara dibikin untuk berdebat saja kerjaannya. Biarlah ini boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Anton Tangkau. Nah teman-teman, sekarang waktunya untuk tanya jawab. Saya persilakan untuk 3 orang penanya pertama. Ya, oke, sudah ramai sekali. Jadi saya pilih dari sebelah sini, ya, Anda. Ya, lalu dari sebelah sini, ya, yang wanita, ya, pria, wanita. Lalu yang di sini, yang di belakang, ya, oke, Anda yang lihat di belakang. Yang ketiga, yang lain tunggu dulu, ya. Kita persilakan dulu 3 orang ini. Kalau nanti ada kesempatan kita akan kembali kepada Anda, tapi kalau tidak silakan ditulis supaya kami juga bisa mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan. Silakan yang pertama. Ya, terima kasih. Nama saya Aden dari Purwokerto. Aden dari Purwokerto. Ya. Oke, silakan Aden. Saya mau bertanya kepada 2 bapak, Pak Anton sama Pak siapa tadi? Pak Anton dan Pak Hari. Pak Hari, ya, maaf. Ya, silakan. Pertanyaannya, pertama saya sepakat orang percaya bisa jadi berkat dan dampak besar itu karena memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Oke. Atau persekutuan pribadinya melekat dengan Tuhan, semakin mendalam, semakin mengenal Tuhan. Pertanyaannya, karena kan kami di sini semua masih muda, ya, seperti Bapak bilang, dan saya juga percaya setiap di sini punya semangat yang besar, apalagi di dalam camp yang sebesar ini. Tapi persoalannya bagaimana supaya menjaga api dan sebagainya. Nah, seperti apakah persekutuan pribadi Bapak yang biasa Bapak lakukan, dan sedalam apa hari ke hari selama Bapak bertobat sampai akhirnya sampai seumur ini, supaya setiap kami pemuda-pemudi di sini juga semakin diperkaya atau diperlengkapi kaitan dengan persekutuan pribadi dengan Tuhan, dan menolong kami semakin mengenal Tuhan dan semakin mudah mengerti kehendak Tuhan. Karena supaya akhirnya kami tidak hanya api-api yang tapi kemudian begitu aja pudar, atau yang seperti Bapak bilang kami sudah memikirkan program yang ini itu dan sebagainya, tapi sebenarnya hidup pribadi kami belum tertolong betul. Seperti itu, terima kasih. Ya, jelas. Terima kasih. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, silakan. Ya, dari sini silakan. Tadi mic-nya silakan. Yang berdiri itu, ya. Terima kasih. Saya Widya dari
Lydia dari Malang. Iya Kak. Ya, silakan Lydia dari Malang. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Pak Hari Limanto. Berbicara tentang komunitas yang mengubahkan, saya yakin PMK di sini sudah mempunyai program yang bertujuan pada madat-madat budaya seperti bimbingan belajar, komunitas lingkungan, diskusi buku, kampus konser dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana caranya agar menyeimbangkan antara mandat budaya dan mandat Injili tersebut di dalam komunitas dan program-program tersebut? Terima kasih. Ya, baik. Yang pertama, kedua, sekarang yang ketiga. Silakan. Oke, sebelumnya saya terima kasih. Di sini nama saya Rudi Setiawan dari Kediri, tapi asli saya Banjarmasin. Oke, di sini yang saya tanyakan, komunitas sangat penting untuk kita bertumbuh dan melakukan misi Allah. Tetapi mungkin dari kemarin, sekarang pun banyak alumni, dia sebelumnya dididik, dibina di perkantas, tetapi pada saat mereka keluar, mereka bekerja, tetapi mereka itu lupa akan misi awal mereka. Nah, di sini yang saya tanyakan itu adalah bagaimana kita bisa tetap teguh untuk bisa kita tetap kuat. Mungkin tadi sedikit sudah disampaikan oleh Pak Anton. Mungkin bisa lebih diperincikan lagi. Terus di sini yang saya tanyakan adalah pada saat kita keluar dari zona nyaman kita, tapi di daerah kita itu tidak ada suatu komunitas dan mungkin di daerah kita situ nggak ada masyarakat Kristen atau Katolik. Nah, banyak daerah itu di Kalimantan Selatan yang belum ada masyarakat yang Kristen atau Katolik. Banyak sekali, bahkan gereja pun ada di kota besar itu nggak ada sama sekali. Nah, itu gimana kita? Kan tadi dengan mudah tadi disampaikan juga untuk mendekati ustadznya atau kepala lurah dan sebagainya. Nah, tetap dulu ada di salah satu kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, itu Kalimantan Selatan, ada seorang Kapolsek, dia bertugas di daerah itu, tapi pada saat dia mau membuat komunitas, dia mau membangun sebuah gereja, dia mau memajukan gereja, baru dia datang itu langsung dipindah oleh daerah pemimpin itu gimana melakukan tantangan-tantangan seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih dari 3 pertanyaan ini. Dipersilakan yang pertama Pak Pendeta Anton, tadi pengalaman bagaimana membangun hubungan pribadi dengan Tuhan tetap kuat, lalu juga pengalaman bagaimana supaya tetap teguh dan memulai komunitas di mana di sana tidak ada Kristen dan seterusnya. Silakan Bapak. Ya, yang pertama saya melihat begini, Tuhan itu kan hidup, Dia tahu betul hati kita, Dia bukan tahu gerak-gerik kita saja. Kita harus punya ketulusan yang sungguh-sungguh. Tuhan tolong berikan saya pengertian. Tuhan akan menunjukkan pengertian kepada kita. Kalau berbicara masalah minta kepada Tuhan, tadi saya sudah sampaikan, kita seringkali kalau datang ke Tuhan itu mintanya rezeki. Rezeki diminta boleh, nggak diminta Tuhan nggak lupa. Tuhan bilang, aku bersumpah akan berkati engkau dan anak cucumu. Kita orang-orang yang dipilih Tuhan seperti itu. Tetapi memang hati kita bukan metode ya, bukan metode. Jangan sampai metodenya kita, saya udah 4 itu udah lewat, kita udah begitu, bukan itu. Tapi hati kita dengan Tuhan itu memang minta Tuhan bongkar hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya berdoa begini, Tuhan Yesus tolong saya, berikan saya pengertian agar berikan saya ketajaman, kepekaan untuk mengerti Tuhan. Karena seringkali Tuhan suruh kanan, saya kiri. Tuhan suruh kiri, saya kanan. Sederhana kan? Gitu ya. Itu seperti itu, Tuhan tuntun saya. Banyak hal-hal yang kita bertemu waktu berbicara masalah minta kepekaan sama Tuhan. Itu kita ada 2 peka, peka dapat sama peka beri. Kita seringkali peka dapat digede-gedein tuh, dibesar-besarkan peka dapat. Peka beri kita enggak. Kita harus latih berbuat untuk kepekaan yang Tuhan suruh. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kita harus benar-benar paham Tuhan itu hidup dan punya hubungan baik dengan saudara. Itu yang dijaga terus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tadi yang kedua, ya, pada waktu saya masuk ke daerah Mesuji itu Lampung Utara, ada muaranya itu Sumsel. Masuk ke sana,
saya berkenalan saja sama mereka. Mereka tanya sama saya Kristen ya, saya pendeta, dijelasin sekalian sama saya, gitu loh. Lalu dia sendiri menunjukkan, saudara, ini ya saya bilang ya, jangan bantu Tuhan. Tuhan akan bukakan kita jalannya. Masa kepala sukunya, orang kepala sukunya bilang begini sama saya, Pak, di daerah situ ada orang yang tidak ke masjid. Dia kasih tahu sama saya nggak tahu agamanya apa, Pak. Coba deh Bapak tanya, Bapak kunjungin. Saya kunjungin, ternyata saya bilang ya, dia orang Kristen yang takut berbicara dia Kristen karena di lingkungannya tuh lingkungan Muslim. Jadi dia takut menyaksikan dia Kristen. Tetapi kata si bapak itu, saya bilang, saya disuruh Pak Kepala Suku untuk bertemu dengan Bapak. Bapak ini disuruh saya tanyain, Bapak ini nggak ke masjid, Bapak ini kenal Tuhan Yesus nggak? Iya Pak, cuman saya begini. Dari situ, dari satu keluarga itu terus nyerempet ketemu. Lalu Pak Kepala Sukunya bilang, Pak Pendeta, bagaimana kalau seandainya bikin gereja saja? Itu terjadi. Jadi mulainya jangan tunggu banyak. Ada 1-2 orang saja yang sungguh-sungguh sama Tuhan, digumuli dia, jiwanya sangat berharga. Nanti akan muncul sendiri. Saya buat begini ya, di daerah yang saya masuk di utara, itu daerahnya masih penuh kunang-kunang. Penuh kunang-kunang, belum ada lampu. Saya taruh genset, saya taruh lampu 18 watt. Kurang lebih sekitar 15 meter itu kayu tinggi gitu, di atas pohon saya kasih lampu menyala. Lalu orang-orang yang lain bilang itu kayak kota gitu loh. Sederhana kan? Cuma dikasih lampu 18 watt nyala kayak kota. Lalu mereka berunding cari Pak RT ngomong sama Pak Lurah, Pak RT ngomong sama Pak RK ngomong sama Pak Lurah. Saya diundang untuk bikin gereja di sana. Diberikan tanahnya begini nih. Diberikan tanah untuk gereja. Saya bilang, Pak, kalau tanah untuk gereja dijelasin untuk bangun gereja. Kalau gereja bisa untuk kuburan. Oh iya ya, dirubah suratnya. Tanah untuk bangun gereja. Jadi berdiri. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saudara nanti yang Tuhan minta ya, yang Tuhan minta, ini aku, utuslah aku. Jadi tampil saja, berikan saja hidup kita, mau dipakai Tuhan. Nanti Tuhan lengkapi saudara, saudara kagum lihatnya. Saya juga kagum. Saya nggak punya alasan untuk tidak kerja bagi Tuhan, karena memang Tuhan yang buat, bukan saya. Saya hanya memberikan diri, hanya mengatakan di Kemnas tahun 80 itu, ini aku Tuhan, utuslah aku, dan sampai sekarang. Dan harus saya beritahu kepada saudara yang dibutuhkan hanya itu. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Orang sering bercanda, ini aku Tuhan, utuslah aku, utuslah dia, gitu ya. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Saya beritahu saudara, boleh, ini aku, utuslah dia, tetapi jangan titik. Saya ulangi ya, ini aku, utuslah dia, jangan titik, koma, aku menopang dia, titik. Jadi jelas di sini dibutuhkan anak-anak Tuhan yang angkat tangan untuk pergi, dan dibutuhkan anak-anak Tuhan yang angkat tangan untuk menopang, mensupport, mendukung. Nah, untuk mendukung diperlukan orang-orang yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu, punya hubungan baik dengan Tuhan dan dapat dipercaya. Orang yang support, saudara nggak perlu cari. Saudara tahu pada waktu saya makan dengan tim pelayanan itu makan. Habis makan bungkus, saya mau bayar. Kita berlima, habis makan bungkus, saya mau bayar. Disamperin sama bapak-bapak sendiri di ujung sana, disamperin, pakai jaket sederhana gitu ya, samperin. Pak, tolong saya Pak. Kalau tolong itu kasih apa minta? Tolong itu kan minta ya, tolong Pak, tolong saya Pak. Saya tanya, saya mau bayar, tolong apa? Tolong yang bapak makan, berikan kesempatan saya menabur, saya yang bayar. Saudara, jadi kalau saudara mengatakan ini aku Tuhan, utuslah aku, saudara berangkat, Tuhan akan mempersiapkan. Aku menopang dia. Biarlah kebersamaan ini terjadi, pekerjaan besar dapat dilakukan. Saya mencoba menjawab, ada pertanyaan yang sama dengan pertanyaannya Lydia tadi dari Malang. Bagaimana kita menyeimbangkan kedua mandat tersebut ya di dalam program pelayanan yang ada. Saudara, itu dimulai dari kelompok kita sendiri,
ya, dari program-program KTB yang kita buat. Nggak usah muluk-muluk deh, perhatikan aja orang-orang di sekitar hidup kita, ya, bagaimana program ini bisa berjalan. Itu juga bisa dilakukan lewat disiplin ilmu yang ada. Kalau saya misalnya dari hukum, apa yang saya bisa kontribusikan, kira-kira begitu, untuk kegerakan berkaitan dengan mandat budayanya secara bersama-sama, dan itu bisa dilakukan, ya. Itu contoh kecil. Kalau kita mau lintas dari semua disiplin ilmu yang ada, kita perhatikan aja teman-teman di sekitar kos kita, ya. Nggak usah jauh-jauh dulu, belajar mulai dari hal yang kecil itu. Apa yang menjadi bagian di mana kita bisa menjadi berkat di sekitar hidup kita, lakukanlah itu, ya. Contoh yang sederhana aja loh. Kalian punya teman-teman kos yang konteks latar belakang daripada keluarganya itu sebenarnya kurang mampu, ya, atau ada yang mendadak miskin karena orang tuanya kena perampingan di dalam pekerjaan, artinya dikeluarkan. Maka rekan kalian atau teman kalian itu mengalami kondisi yang mengalami kesulitan untuk melanjutkan bayar uang kos dan sebagainya. Bagaimana ini ditangkap dengan baik dan dijadikan proyek bersama-sama dengan ketulusan kita, dengan kasih kita bagikan tanpa embel-embel apa-apa, sehingga orang itu akan melihat sentuhan kasih yang nyata lewat tindakan di sekitar kita. Itu yang sangat sederhana, sudah, ya, yang sangat sederhana. Saya dengan sekelompok kecil teman-teman pengurus alumni mengadopsi beberapa anak di satu desa, ya. Kita mencoba belajar untuk peduli kepada mereka, dan dibuatlah program itu, ya. Buatlah pertemuan berkala, hal-hal yang sangat sederhana, tetapi itu merupakan lantihan daripada sentuhan sosial kita menjadi bagian, ya. Kita bekerja sama dengan gereja setempat di desa tersebut untuk menolong pendidikan, karena memang kami lebih concern ke arah pendidikan. Masa depan daripada desa itu bisa diubah lewat anak-anak yang bisa ditolong dunia pendidikan. Maka itu yang menjadi concern yang pernah kami lakukan. Itu contohnya. Nah, berkaitan dengan program yang ada, saudara, PMK yang ada di sini ditanyakan juga, ya. Maka saya katakan, memang mau tidak mau harus ada porsi ini diberikan. Bagaimana memulainya? Memulainya dari lingkungan setempat yang ada, ya. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk kita kerjakan, lakukan. Kita tanya sama Tuhan, ya. Maka di sini pentingnya kita membangun relasi yang dalam dengan Tuhan, supaya ada hikmatnya untuk menangkap apa yang Tuhan mau. Kita belum tentu kita diminta untuk mengadopsi tempat yang lain, belum tentu. Tuhan mau kita melakukan yang original yang ada di sekitar kita. Maka saya katakan relasi yang sangat dalam dengan Tuhan akan menghadirkan hikmatnya untuk mengelola pelayanan itu sendiri. Tanpa relasi dengan Tuhan yang sangat dalam, kita mengalami kepincangan dan kurang peka apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di sekitar wilayah kita. Ada begitu banyak, saudara, yang bisa kita lakukan. Cuma menjadi persoalan, ya, apakah kita punya relasi yang dalam dan menangkap pimpinan Tuhan yang begitu jelasnya di sekitar kita. Dan yang ketiga, mau nggak kita taat pada waktu Tuhan mengajarkan, pada waktu Tuhan minta mengajarkan. Seringkali kita mengatakan, nggak sanggup itu. Wah, kok melampaui kapasitas dan sebagainya. Tuhan kasih kemampuan untuk bisa mengerjakan itu. Tidak mungkin tidak. Prinsip yang kita harus pegang, saudara, bahwa Tuhan itu bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan ini harus menjadi prinsip kita di dalam mengelola pelayanan yang ada. Maka saya sangat menggarisbawahi relasi dengan Tuhan, maintenance rohani ini harus dijaga terus menerus, bukan hanya dengan idealisme mahasiswa, tapi setelah menyelesaikan mahasiswa masuk dalam dunia alumni, dunia yang penuh dengan struggle tersebut, saudara. Itu kalau kita tidak punya dasar yang sangat kuat dengan firman Tuhan, terlalu mudah dunia menelan kita. Kita tidak bisa berperan apa-apa kalau kita tidak sungguh-sungguh punya fondasi yang sangat kuat dengan firman Tuhan.
Maka betapa pentingnya begitu kita menyelesaikan dunia mahasiswa ini, kita masih memelihara kehidupan rohani kita dengan jauh lebih maju. Kenapa? Tantangan zaman ini makin kompleks. Kemampuan kita, kepandaian kita, keahlian kita, uang kita tidak bisa menghadapi tantangan dan kesulitan zaman yang ada. Kalau kau tidak punya bekal yang sangat kuat dengan Tuhan dan firman-Nya. Karena persoalan zaman ini nggak bisa diselesaikan dengan kemampuan manusia, membutuhkan intervensi ilahi di dalamnya, dan itu dikerjakan lewat anak-anak Tuhan. Jadi kenapa Tuhan menaruh engkau di dalam tiap disiplin ilmu? Gumuli dengan baik, tanya sama Tuhan. Dan peran apa yang saya bisa lakukan di dalam menjalankan kedua mandat tersebut? Karena apa? Tiap-tiap orang dipimpin oleh Tuhan secara berbeda untuk memainkan perannya di dalam konteks yang ada. Dan itu yang harus kita sadari, ya. Bukan, sekali lagi, bukan mengadopsi program yang lain, bukan kepada orientasi kepada program, tetapi bagaimana bergerak berdasarkan pimpinan Tuhan yang sangat jelas. Dan orang-orang yang bergerak berdasarkan pimpinan Tuhan yang sangat jelas akan memiliki implikasi yang sangat besar apa yang dikerjakannya. Baik, terima kasih Pak. Nah teman-teman, ada banyak sekali pertanyaan di sini. Kami mencoba menyatukan beberapa pertanyaan yang mirip, ya. Salah satunya adalah bertanya kepada Pak Anton, apa yang Pak Anton lakukan waktu menghadapi tantangan, kesulitan ataupun penolakan dari komunitas di mana Bapak Anton masuk.